amaronan nikmatin iman wal Islam lalu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa rasulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di jejak akan mendapatkan syafaatul badannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita seperti biasa awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Sekarang berdoanya yang pertama belajar seperti biasa, kemudian membaca surah Al-Quran dan dilanjutkan membaca salawat alaihi. Silakan jamannya dibuka di bagian surah Al-Quran. Gimana kita akan kemana? Dongko. Dan buka. Ya baik, kita awali membaca doa belajar terlebih dahulu bersama-sama. Salawat harian. Allahumma sholli sholatan wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa untuk memohon kepada Allah agar pembelajaran yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan lancar dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di kelas 5 hadir semuanya? Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Semoga kita senantiasa berada dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI. Kemarin kita telah belajar mengenai rukun haji. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu pembahasan tentang wajib haji. Adapun tujuan pembelajarannya dari pembelajaran ini, yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari wajib haji. Kemudian peserta didik dapat memahami konsekuensi apabila tidak melaksanakan wajib haji. Jadi setelah pelajaran ini kalian diharapkan yang pertama
mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari wajib haji dan juga memahami konsekuensi ataupun akibat jika tidak melaksanakan wajib haji. Katalah awalnya. Baik, di sini Bapak mempunyai sebuah video. Silahkan kalian simak video berikut. Rukun dan wajib haji dalam pelaksanaan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'du. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia dan berlimpah rezekinya. Ya. Nah, pada hari ini pembelajaran yang akan kita laksanakan tidak seperti pembelajaran yang lalu, ya. Dan ini Bapak akan memanfaatkan teknologi, ya, di mana teknologi yang dimanfaatkannya adalah sumber dari video. Nanti sekarang kalian simak dulu video yang Bapak akan tampilkan, di mana video tersebut nanti menjelaskan secara detail tentang wajib haji yang harus dilaksanakan, dan apabila tadi tidak dilaksanakan takutnya kita nanti dikenakan denda atau dam. Silahkan disimak dulu ke depan. Itu gambaran di tanah suci, ya. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Wajib haji mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Baik, dari video yang telah kalian saksikan itu dijelaskan lebih mendetail, ya, tentang wajib haji. Jadi wajib haji itu ada berapa semuanya? Ada 6. Yang pertama ihram dari mikot. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Yang ketiga mabit di Mina. Yang selanjutnya Melontar Jumroh. Kemudian wadah, dan yang terakhir menghindari larangan ihram, ya. Jadi yang pertama tadi ihram dari mikot. Jadi kita mulai menggunakan pakaian ihram itu di mana? Di mikot, ya. Ada mikotnya non harusnya batas, ya, menggunakan pakaian ihram atau batas menggunakan pakaian ihram dan juga berniat ihram dari mikot, ya. Mikot itu adalah batas dilaksanakannya ihram ataupun niat haji. Nah, mikot itu terbagi dua, ada mikot makani dan ada mikot jamani. Mikot makani itu batas tempat dan mikot jamani itu batas waktu. Kemudian yang kedua mabit di Muzdalifah. Mabit itu bermalam. Jadi pada malam hari jemaah haji setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah bergerak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam, ya, di Muzdalifah. Kemudian mabit di Mina, sama mabit juga di Mina juga bermalam, ya, sambil mencari batu kerikil. Untuk apa? Untuk melontar jumroh. Sebagaimana yang pertemuan kemarin ditanyakan oleh Dinda, ya. Ada melontar jumroh, melempar
apa? Sebuah buku. Ya. Itu meneladani perjukisan Nabi Ibrahim. Ya. Ketika itu Nabi Ibrahim melempar apa? Setan. Ya. Jadi disimbolkan dalam ibadah haji pun dilaksanakan melontar jumroh atau melemparkan batu ke sebuah tugu. Melontar jumroh yang keempat dilaksanakan pada 3 jumroh. Ada jumroh pula atau jumroh subuh, ada jumroh dan ada jumroh akobah atau jumroh kubroh. Terus semuanya dilempar ketiga-tiganya. Kemudian yang kelima apa? Tawaf wadah. Tawaf wadah itu adalah tawaf perpisahan sebelum kita sebagai jamaah haji meninggalkan tanah suci Mekah. Sebelum kita pulang dari Mekah ke tanah air, kita dianjurkan dulu, diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Dan yang terakhir, yang keenam dalam wajib haji itu adalah menghindari larangan ihram, sebagaimana yang telah tadi dijelaskan dalam video yang larangan-larangan ihram. Nah, itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, nanti konsekuensinya kita akan dikenakan dam atau denda. Ya. Jadi di antara semua wajib haji yang ini, yang 6 ini, kalau salah satunya ada yang ditinggalkan, maka berlaku denda. Ya, atau dam. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Ya, diskusinya Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok 4 beserta tugas-tugasnya. Untuk kelompok pertama tugasnya adalah membahas atau mencari materi dan merangkum, kemudian nanti presentasikan terkait dengan ketentuan dam bagi jamaah yang berniat ihram melewati mikot. Jamaah anu melewati mikot kumaha damna atau kumaha dendana. Nah, nanti kalian silahkan dicari di kaji. Kemudian yang kedua, kelompok 2, materinya adalah ketentuan dam bagi jamaah yang tidak mengikuti mabis di Muzdalifah. Itu bagaimana konsekuensinya. Kemudian kelompok 3, ketentuan dam bagi jamaah yang tidak melontar jumroh. Ya, ketiga-tiganya misalkan berhalangan dengan melontar ke mabit di jumroh, maka itu apa yang menjadi dendanya. Dan terakhir kelompok 4 yaitu ketentuan dam bagi jamaah haji yang tidak mengikuti mabit di Mina dan juga tawaf wadah. Itu apa konsekuensinya? Nah, untuk pembagian kelompoknya bisa menggunakan kelompok pertemuan sebelumnya ya. Silakan untuk sekarang kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Sudah kelompok semuanya? Sudah. Cek dulu kelompok 1, acungkan tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ya. Baik, ini Bapak akan bagikan kertasnya. Silahkan nanti bagian-bagian tugasnya ditulis di kertas ini dan nanti presentasikan oleh perwakilan dari kelompok masing-masing. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan dilihat materinya di buku tulis, di buku paket, ataupun di handphone, di internet, ataupun di buku LKS-nya. Silahkan semuanya bekerja. Tidak aktif ya, semuanya harus aktif untuk bekerja. Ya, silahkan dibuka-buka bukunya. Cari materi yang berkaitan dengan tugas masing-masing kelompok. Silahkan. Kelompok 1 tadi materinya ketentuan dam bagi jamaah yang berniat ihram melewati mikot. Kemudian kelompok 2 materinya adalah ketentuan dam bagi jamaah yang tidak mengikuti
jamaah haji yang tidak mengikuti maulid tinginan dan juga tawaf wada. Silakan dicari. Baik, sudah semuanya? Nah, kelompok 1 sudah? Yang presentasi dari kelompok 1 siapa? Nah, kelompok 2? Ya. Kelompok 3 siapa? Nah, kelompok 4? Ya, silakan dimulai dari kelompok 1 maju ke depan untuk melaksanakan presentasi. Yang lain silakan disimak dan siapkan pertanyaan apabila ada materi yang belum paham. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok 1 yang akan mau mengajukan pertanyaan ke kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4 ataupun sebaliknya, silakan boleh dipertanyakan sekarang ya. Mas Alvin. Baik, tadi kalian telah melaksanakan presentasi dan juga diskusi mengenai ketentuan bagi jamaah haji yang tertinggal rukun-rukun dari wajib-wajib hajinya ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan tentang apa tadi yang telah kalian diskusikan. Yang pertama, mulai dari tentang ihram. Jadi tempatnya ihram bagi jamaah haji itu di tempat mikot yang telah ditentukan. Dan apabila melewati mikot yang telah ditentukan dan tidak berniat ihram, maka itu wajib membayar dam, yaitu dengan memotong atau menyembelih seekor kambing. Kemudian yang kedua, bagi jamaah haji yang tidak melakukan mabit di Muzdalifah atau tidak melakukan bermalam di Muzdalifah, maka itu diwajibkan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Atau kalau tidak mampu menyembelih seekor kambing, berpuasa selama 10 hari dengan rincian 3 hari semasa haji di tanah suci dan 7 hari lagi ketika setelah pulang ke tanah air. Itu harus dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu bagi jamaah haji yang tidak melontar umroh atau tidak hadir pada saat melontar umroh. Baik, sudah dikerjakan semuanya? Bapak lihat di dalam ini kalian sudah selesai mengerjakan dan nilainya pun sudah muncul. Untuk selanjutnya, nanti hasil dari diskusi kalian tadi tulisannya boleh dikumpulkan nanti di depan untuk Bapak berikan penilaian. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan semangat belajar yang baik.